Hari ini saya ingin membahas tentang penggunaan lensa dalam memotret action figure ya. Jadi pembahasan ini menarik karena memang kebutuhan seorang toy photographer itu adalah salah satunya lensa. Selain figur-figur yang dia butuhkan, dia juga butuh yang namanya lensa. Saya tidak bicara tentang handphone dan kamera handphone ya, karena memang itu kan udah paket waktu kita beli handphone. Saya saat ini membahas tentang lensa yang hubungannya dengan kamera mirrorless atau kamera DSLR. Jadi itu yang penting untuk kita ketahui, bahwa lensa itu berperan utama dalam kita memotret dan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, pada umumnya lensa itu kan berkaitan erat dengan hasil dari foto. Jadi banyak orang beranggapan kameranya mahal, lensanya biasa, hasilnya pasti bagus. Belum tentu ya, itu belum tentu. Ada orang juga bilang kameranya murah, yang penting lensanya mahal, itu pasti hasilnya bagus. Itu juga belum tentu, tergantung bodinya ya. Kalau bodinya udah nggak produktif lagi untuk digunakan, ya lensa mahal pun saya rasa kurang maksimal. Jadi dia harus paling tidak memiliki perbandingan yang cukup sepadan ya antara bodi dengan lensa. Nah, tetapi kalau kamera-kamera sekarang ini pada umumnya, khususnya yang mirrorless ya, itu hari-hari ini atau pada waktu-waktu belakangan ini dia lebih mengalami peningkatan ya daripada kamera-kamera pada zaman-zaman yang lama. Jadi seharusnya sih kalian tidak perlu tidak perlu khawatir sih tentang bodi pada kamera, karena semuanya sudah mengalami peningkatan. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana tentang lensanya. Ada yang bertanya, lensa kit bisa nggak? Ya bisa saja gitu. Tapi jangan terlalu banyak berharap ketika kita memotret menggunakan lensa kit. Nah, hari ini saya mau sharing sama teman-teman, biasanya saya menggunakan lensa apa gitu kan untuk memotret action figure. Saya menggunakan 3 lensa yang biasa saya pakai, dan itu saya tukar-tukar ya. Lensa saya pertama itu adalah 7 Artisan. Ini lensa saya. Ya, ini orang bilang lensa untuk mengganjal pintu. Kenapa? Karena kualitasnya murah dan ya seringkali dianggap kurang bagus lah ya. Mungkin pada umumnya seperti itu. Sehingga sering dibuat plesetan lensa untuk mengganjal pintu. Tapi ketika saya coba menggunakan lensa ini kawan-kawan, itu saya hasilnya sangat puas sekali, karena bokeh atau blur yang saya inginkan itu ada pada lensa ini. Kelemahan lensa ini cuma satu, yaitu lensa 7 Artisan ini kelemahannya dia manual. Ya, jadi kalau untuk foto-foto di luar, foto-foto outdoor yang misalkan objeknya bergerak, itu sangat susah sekali. Kalau membuat video yang objeknya bergerak, itu memang harus benar-benar ya kita mainkan autofokusnya, kita mainkan manual fokusnya seperti ini. Ya, seperti di ring ini kita mainkan itu nggak semua orang bisa. Jadi mungkin penyebabnya itulah membuat orang merasa agak sulit menggunakan lensa 7 Artisan. 7 Artisan yang pertama yang saya gunakan adalah 7 Artisan 35 mm f1,2. Nah, f1,2 itu artinya tingkat bokehnya itu sangat-sangat bokeh. Namun pada penggunaan untuk memotret, saya jarang sekali menggunakan f1,2 karena titik fokusnya sangat tipis ya, sangat tipis sehingga rawan untuk ngeblur. Nah, menggunakan lensa 7 Artisan 35 mm ini, saya biasa berada di angka f3-an ke atas ya, f4, f5 kayak gitu tuh ya. Agak sedikit-sedikit main aman aja, karena kalau terlalu bokeh itu fokusnya sangat-sangat tipis untuk untuk lensa ini. Jadi beberapa foto saya yang ada di Instagram saya di toysphoto.id
foto-foto lama saya itu menggunakan lensa ini. Lalu keunggulan lensa ini yang kedua adalah jarak kita dengan figur itu kan kecil-kecil tuh. Ada yang 15 cm, ada yang 10 cm, ada yang 17 cm. Jadi kecil-kecil itu kalau terlalu jauh dengan figur itu kita men-setupnya itu kurang bisa gercep ya. Misalkan kita lihat di monitor, ini posisi tangannya kurang bagus nih. Kita harus agak jarak, lalu kita perbaiki lagi, lalu kita kembali ke kamera. Nah, lensa ini kurang lebih jaraknya 20-30 cm dengan figur. Jadi buat saya ketika saya motret di sini dan figur saya ada 20-30 cm, saya agak sedikit mempermudah saya untuk memperbaiki figur. Itu keuntungan daripada lensa 7 Artisan. Kalau masalah fokus, kalian nggak perlu khawatir karena kamera-kamera sekarang. Nah, sekarang ini contohnya saya menggunakan kamera itu Fujifilm ya. Dia sudah ada yang namanya focus picking. Focus picking itu membantu kita, sangat membantu kita untuk menemukan titik fokus pada objek-objek yang sedang kita foto. Biasanya itu kita bisa atur warnanya. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna apa lagi ya? Kuning, merah, saya lupa beberapa warna. Nah, biasanya kalau saya lebih cenderung banyak kali menggunakan warna merah. Jadi kontras dengan objek yang saya foto itu sangat mempermudah. Lalu menggunakan 7 Artisan yang manual ini sulit nggak? Kalau ada focus picking itu sama sekali nggak ada kesulitan. Apalagi objek kita diam gitu doang. Pakai tripod, di set dia punya manual fokusnya, semuanya selesai, gampang sekali. Ini dulu saya gunakan dan sampai sekarang masih saya gunakan, tetapi jarang sekali, sudah jarang. Kenapa? Nah, nanti saya akan jelaskan alasannya. Lalu lensa saya yang kedua selain yang ini tetap sama, saya menggunakan merek yang sama, 7 Artisan. Lalu tertanya tuh, kenapa kok sama? Gini kawan-kawan, ini lensa yang paling murah, maksudnya lensa 7 Artisan ini lensa murah. Kalau untuk sekedar kebutuhan hobi ini udah cocok banget. Nah, tapi nggak semua kamera bisa ya. Kalau nggak salah dia hanya kepada mirrorless tertentu kayak Fujifilm, lalu apalagi ya, Sony mungkin masih bisa. Ya, tergantung maunya. Ada Fujifilm, maunya Sony ya beli Sony gitu kira-kira. Canon, saya nggak tahu ada apa nggak tahu. Mungkin kalian yang tahu boleh bantu saya komen ya. Nah, yang kedua lensa saya adalah lensa 7 Artisan juga, tapi ini yang 25 mm, lalu f-nya 1,8 ya, 1,8. Kalau ini tadi f-nya 1,2, yang ini f-nya 1,8. Meskipun f-nya 1,8, saya tetap tidak pernah pakai 1,8. Saya tetap berada di angka 3, 4, bahkan sampai 5. Untuk saya mengambil detail gambar yang menurut saya cocok dan bagus menurut saya. Nah, apa keunggulan lensa ini? Sama dengan lensa ini. Pertama, sama-sama harganya murah dan terjangkau. Kelemahan lensa ini apa? Lensa ini kelemahannya adalah dia sama dengan lensa ini juga, manual fokus. Tapi sekali lagi, kalian nggak perlu takut kalau motret action figure menggunakan manual fokus. Kalau kamera kalian sudah dilengkapi dengan focus picking, maka semuanya sudah dapat diatasi ya dengan menggunakan focus picking. Keunggulan yang lebih hebat lagi daripada lensa 35 ini untuk 7 Artisan adalah jarak memotretnya hanya sekitar 15 cm daripada figur. Jadi kalau kalian mau main motretnya mau dekat sekali dengan figur, itu bisa 15 cm ya. Jadi istilahnya itu kayak motret apa namanya itu, saya lupa itu, motret dekat-dekat gitu ya, saya lupa namanya. Kayak kita motret kumbang, kita motret bunga, saya lupa. Saya dulu suka motret itu, tapi itu udah 3 tahun yang lalu. Saya lupa, ingatkan ya, bantu ingatkan ya apa namanya itu yang motretnya dekat-dekat gitu. Nah, ini kalau untuk di figur enak sekali. Jadi ada beberapa foto saya yang mainnya itu menggunakan lensa ini dan dekat dengan figur. Jadi
Jadi figur kecil jadi kelihatan gede gitu ya. Tapi kelemahan lensa ini adalah kalau kita terlalu jauh maka areanya semakin luas. Nah, karena dia memang di satu sisi dia punya lebarnya itu 25 mm. Jadi kalau terlalu jauh dia bocor-bocor sana bocor sini, kayak semi wide gitu ya. Jadi bocor-bocornya. Untuk nggak bocor gimana? Ya agak dekatkan dengan figur, sisanya di crop. Kayak gitu. Nah, ini yang lensa 25 mm, yang tadi 35 mm. Ini dulu saya gunakan, sampai sekarang saya gunakan, tetapi intensitasnya sudah mulai sangat menurun sejak, nah ini dia, sekarang saya mau ngomong tentang lensa yang saya gunakan sekarang ini dan menjadi andalan saya. Lensa yang saya gunakan terakhir ini adalah lensa Fujinon 135 ya. Fujinon 18135 auto focus ya. Jadi F-nya itu saya lupa ya, F5,6 ya. F5,6 kalau nggak salah. Nah, itu cocok bagi saya karena dia bisa saya atur untuk kedalaman gambarnya. Jadi misalkan gini, saya menggunakan lensa itu kan lensa termasuk lensa tele ya, 135 mm. Jadi agak sedikit tele. Jadi kalau ini saya pingin mundur ya, saya mundur sendiri, bawa tripod saya mundur. Tapi kalau saya menggunakan lensa Fujinon 18135, dia saya posisikan pada posisi tertentu, saya tinggal mainkan aja zoom out, zoom in-nya. Lalu saya mainkan dia punya bukaan lensa atau aperture-nya. Nah, biasanya saya mentok di 5,4, 5,3, 5,6. Antara itu. 5,3 kayaknya enggak deh, 5,6 ya, 5,6. Jadi itu buat saya udah cocok. Dan untuk dapat blurnya gimana caranya, saya harus agak mundur di saya zoom. Dan kelemahannya adalah dengan figur jarak agak sedikit jauh, lalu saya harus ya riwah-riwih gitu ya, nggak satu tempat lalu saya setting, nggak gitu. Jadi saya agak riwah-riwih, ya buat saya nggak masalah, karena juga hasilnya juga tajam sekali. Dan yang kedua, lensa ini adalah lensa autofocus. Nah, karena saya terbiasa menggunakan lensa manual untuk memotret action figure, maka autofocus pada lensa Fujinon 18135 tidak saya gunakan. Saya matikan autofokusnya dan saya menggunakan manual fokus. Karena manual fokus untuk memotret action figure jauh lebih baik daripada autofokus. Jadi itulah yang saya gunakan dalam memotret action figure. Ada 3 lensa. Lensa 35 mm, lensa 25 mm, dan lensa 18135 mm. Ada satu lensa lagi sebenarnya recommended untuk memotret action figure, yaitu lensa 50 mm. Itu juga sangat-sangat recommended dan kemungkinan besar banyak digunakan oleh para toy photographer. Nah, saya sendiri nggak menggunakan lensa 50 mm karena saya awalnya berpatokan pada di angka 35 mm. Itu menurut saya paling ideal ya. Tapi semua tergantung dari selera masing-masing, cocok-cocokan. Kalau saya lebih suka ke 35, karena motret model pun 35 itu udah paling enak, 35 ya. 35 mm. Nah, teman-teman semua, kalian kalau mau memotret action figure atau sudah memotret action figure, lalu mikirin tentang kamera, mana yang bagus, mana yang kira-kira cocok, saran saya cuma satu, sesuaikan dengan budget Anda. Budget Anda berapa kira-kira hari-hari ini gitu kan. Kalau mau budgetnya murah, bagus, Seven Artisan. Itu pun tergantung lagi kalian pakai bodinya apa. Kalau body Fujifilm, body Sony sepertinya ada. Kalau Sony ya, Fujifilm sudah pasti ada. Kalau Canon saya nggak tahu. Kalau saya salah, tolong dikoreksi, karena saya sudah lama tidak mengupdate berita tentang Seven Artisan. Ini saya pakai kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Maksudnya belinya 2 atau 3 tahun yang lalu saya pakai sampai sekarang. Nah,
Kalau misalkan budgetnya, kalian punya budget yang tinggi, budgetnya banyak, ya gunakan lensa-lensa yang benar-benar bawaan dari kamera itu. Karena memang itu akan memanjakan kalian dalam memotret. Tapi kalau saran saya, untuk hanya sekedar hobi ya, bukan sebuah job ya, kalian nggak usah beli yang mahal-mahal. Kalau cuma hobi gitu loh, buat apa? Tapi kalau itu sebuah job, ya kalian harus beli yang mahal. Kenapa? Karena itu kebutuhan klien Anda. Klien Anda pasti ingin gambar yang bagus, gambar yang luar biasa tajam dan keren gitu. Tapi sih sebenarnya yang murah ini juga keren, bagus. Tapi ya kita harus bersikap profesional, harus memberi yang terbaik kepada klien. Ya, beli yang bagus kalau untuk pekerjaan dan ada dana. Tapi kalau sekedar untuk motret, posting Instagram, nggak ada rencana ke depan untuk jadi BA, brand ambassador atau apapun juga, ya udah beli yang biasa saja, yang murah-murah sambil belajar meningkatkan skill. Toh nggak ada masalah. Ya handphone aja banyak kok yang suka masih ya. Jadi jangan tergantung dari brand, jangan tergantung dari harga. Nah kenapa saya beli 3 itu? Karena itu kebutuhan. Lensa untuk wide itu yang saya bilang tadi itu tele itu 18135 itu untuk pekerjaan. Tapi juga ya sekali-kali saya gunakan untuk memotret agar nggak terlalu lama di dry box kayak gitu tuh ya. Itu saja mungkin dari saya yang ingin saya sampaikan dan ingin saya sharing kepada kalian dimanapun berada. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman untuk menentukan lensa pada sebuah kebutuhan fotografi untuk kamera Anda. Ada berapa tadi? 35, 25, 50, dan ada lensa tele. Tele punya saya 18-135. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.